bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Jumat 17 Mei 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Oliva PRR. Renungan akan dibawakan oleh Frater Arisma SVD. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat penyertaan-Mu bagi kami dalam istirahat kami pada malam yang telah berlalu. Pada pagi hari ini, Engkau telah membangunkan kami untuk memulai dengan aktivitas kami pada seluruh hari ini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu bagi kami, agar kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami boleh mendengar dan merenungkan sabda-Mu dengan baik. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, pecinta Sang Sabda yang terkasih. Pada hari ini penginjil Yohanes menghadirkan kisah Tiberias, antara si penyangkal yang kini diberi tugas, antara Petrus yang ditantang untuk diutus, dan tentang kasih yang ditanyakan 3 kali. Angka 3 menurut numerologi Yahudi berarti kesungguhan hati dan kesempurnaan ilahi. Oleh karena itu, dengan bertanya sebanyak 3 kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus kiranya ingin mengetahui kesungguhan hati dari Petrus. Hal ini membuat Petrus bersedih. Mengapa tidak? 3 kali pertanyaan tentang kasih dibarengi 3 kenangan Petrus tentang penyangkalan yang telah terjadi. Petrus menyadari kesalahannya dan kini menunjukkan kesungguhan hati untuk mengasihi Yesus dan menjadi gembala yang siap diutus. Mengasihi adalah inti dari iman Kristiani. Hukum yang terutama yang terdapat dalam Markus bab 12 ayat 29-31 tertulis bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah, dan yang kedua setelah itu adalah mengasihi sesama manusia. Tidak ada hukum yang melarang kedua hal itu. Dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 8 juga tertulis bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, maka ia tidak mengenal Allah. Maka Petrus mau menunjukkan kasih itu dan kesediaannya untuk diutus. Ada hal menarik lain dari kisah Tiberias ini. Hal menarik itu ialah panggilan Petrus yang kedua kalinya. Dalam Yohanes bab 1 ayat 35-42, Petrus mengalami panggilannya yang pertama. "Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Namun dalam penyiksaan Yesus, Petrus menyangkal Yesus untuk ketiga kali. Oleh karena itu, Tiberias menjadi saksi akan panggilan Petrus untuk kedua kalinya, sekaligus pengutusan bagi Petrus, "Gembalakanlah domba-domba." Bapak, Ibu, saudara-saudari pecinta Sang Sabda yang terkasih, kasih Allah kepada kita adalah kesempurnaan ilahi. Ia masih memberikan kita kesempatan kedua, walaupun kita bersalah dan menyangkal Dia. Namun apakah kita pun mengasihi Allah? 3 kali pertanyaan Yesus bukan saja ditujukan kepada Petrus, namun masih segar dan sangat relevan bagi kita.
Allah ingin hendaknya kita menunjukkan kesungguhan hati kita untuk mengasihi Dia dan untuk terlibat dalam karya penggembalaannya. Semoga. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga Allah Bapa memberikan kepada para gembala gerejanya sikap sadar dan lunak, penuh cinta kasih dalam memimpin umatnya. Juga mohon rahmat kesehatan dan juga rahmat yang mereka butuhkan dalam pelayanan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas, semoga Allah Bapa selalu menyadarkan dan menyertai kita dalam tugas sosial kita, agar kita selalu saling memperhatikan, terlebih mereka yang sangat membutuhkan dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan, semoga Allah Bapa membimbing dan mengembalikan mereka dan menjauhkan diri mereka daripada jalan yang kurang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo dan Santu pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Marilah kita tunduk untuk memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan.
aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud